Di saat senja menutup langit ibu kota, Istana Republik berubah menjadi panggung kebijakan yang tak pernah kita duga. Dalam hitungan jam pada 8–9 September tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengganti beberapa figur kunci dalam kabinetnya. Langkah yang bukan hanya memindahkan kursi, tetapi mengguncang kepercayaan publik dan pasar global sekaligus. Karena sosok yang dilepas adalah seorang menteri yang selama ini menjadi simbol stabilitas fiskal, dan sosok yang datang menggantikannya membawa janji pertumbuhan yang cepat. Sehingga setiap detik berita itu disiarkan, publik menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekadar mutasi pejabat, melainkan sebuah percobaan ulang terhadap arah ekonomi, legitimasi pemerintahan, dan harapan rakyat yang sedang bergolak. Jangan lihat reshuffle ini secara parsial. Di balik pengumuman terdapat rangkaian pemicu yang berlapis. Gelombang protes yang meluas sejak akhir Agustus dipicu oleh isu-isu yang menyulut amarah publik, seperti tunjangan anggota dewan yang dinilai berlebihan, kenaikan biaya hidup, dan rasa ketidakadilan yang sudah lama mengendap. Sehingga ketika demonstrasi berujung pada bentrokan dan korban jiwa, tekanan politik terhadap pemerintah mencapai titik didih dan Presiden memilih opsi reshuffle sebagai cara paling cepat untuk mereset citra dan mengalihkan fokus. Sebuah keputusan yang menurut laporan media internasional dan lokal diambil di tengah kondisi darurat politik dan dengan tempo yang membuat beberapa figur teknokrat kehilangan posisi mereka hanya dalam hitungan jam. Inti reshuffle yang paling menyentak ialah keluarnya Sri Mulyani Indrawati, sosok yang selama bertahun-tahun menjadi jangkar kebijakan fiskal yang disiplin, dan kedatangannya pengganti Purbaya Yudisadewa, seorang ekonom yang dikenal lebih terbuka pada program-program fiskal pro pertumbuhan. Sebuah pergantian figur yang bukan hanya mengganti nama di lembaran kabinet, tetapi juga mengganti filosofi pengelolaan anggaran negara dari kehati-hatian ke ambisi pertumbuhan cepat. Sebuah pilihan yang disambut beragam. Sebagian kelompok menaruh harap bahwa kebijakan pro pertumbuhan akan menyalakan mesin perekonomian. Sementara investor global bereaksi cemas melihat kemungkinan pelonggaran disiplin fiskal yang telah lama menjadi jaminan kepercayaan mereka. Reaksi pasar datang cepat dan nyata. Indeks saham bergerak turun, rupiah melemah, dan pasar obligasi sempat terguncang. Sehingga otoritas moneter dan fiskal harus menajamkan komunikasi dan bahkan melakukan intervensi di pasar untuk meredam gejolak, menegaskan bahwa keputusan politik domestik yang bersifat simbolis pun memiliki implikasi nyata terhadap akses pembiayaan, biaya utang, dan prospek investasi asing. Sebuah pelajaran pahit bahwa legitimasi politik, stabilitas ekonomi, dan ekspektasi pasar saling terkait erat. Apa yang tampak seperti reshuffle demi menyelesaikan krisis legitimasi internal kini memunculkan pertanyaan baru. Apakah pengganti teknokrat yang berpengalaman itu mampu menyeimbangkan ambisi sosial populis pemerintahan dengan kebutuhan kredibilitas jangka panjang di mata investor? Di lapangan, bagi warga yang turun ke jalan bukan sekadar isu ekonomi abstrak, mereka menuntut pengakuan, rasa keadilan, dan perbaikan kondisi hidup yang berlarut-larut. Sehingga reshuffle ini di mata sebagian publik adalah simbol bahwa suara mereka terdengar. Bahkan jika caranya tiba-tiba, namun di sisi lain, ada ketakutan bahwa pergantian figur hanyalah kosmetik tanpa perubahan struktural nyata. Rakyat berharap anggaran dialihkan untuk program yang menyentuh kehidupan sehari-hari: subsidi pangan, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, perlindungan pekerja, bukan hanya pertunjukan perubahan kursi. Sehingga harapan masyarakat hari ini menuntut bukan sekadar janji mentereng dari menteri baru, melainkan bukti kebijakan yang dapat dirasakan di warung, sekolah, dan rumah sakit dekat rumah mereka. Ketika layar menutup untuk sejenak dan kalian mendengar detak jam yang perlahan, ingatlah bahwa reshuffle ini lebih dari sekadar drama politik. Ia adalah momen refleksi bersama, di mana setiap keputusan parlemen dan presiden menyentuh kehidupan orang biasa, di mana pasar yang terguncang adalah cermin dari ketidakpastian publik, dan di mana harapan yang sederhana, stabilitas harga beras, sekolah yang layak, rumah yang tidak bocor saat hujan adalah ukuran real dari keberhasilan sebuah kebijakan.
bukan semata-mata headline di koran internasional. Maka dari itu, panggilan terakhirku di video ini adalah untuk kita semua jangan hanya menjadi penonton yang pasif, tetapi terus mengawal, mengkritik secara cerdas, dan menuntut akuntabilitas sampai janji itu benar-benar terasa di meja makan keluarga kita.